ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Batak Filipina, satu nenek moyang dengan Batak Sumatera. Iya teman, suku Batak merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia setelah Jawa dan Sunda. Sebagian besar bermukim di pantai barat dan pantai timur wilayah Sumatera Utara. Suku Batak cenderung lebih mudah dikenali melalui gaya bahasa dan adat budaya yang khas. Iya, etnis ini dikelompokkan dalam penutur bahasa Austronesia yang berasal dari Taiwan pada 2.500 tahun lalu. Suku Batak juga ditemukan di tanah kepulauan Filipina. Sama-sama memiliki nama Batak. Mereka adalah salah satu dari sekitar 70 suku bangsa pribumi dari Filipina yang tinggal di bagian timur laut Pulau Palawan. Iya, saat ini hanya tersisa 500 populasi suku Batak Filipina. Mereka dijuluki sebagai Tinitianes oleh para antropolog. Suku Batak di Filipina memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan suku Batak di Sumatera Utara. Bertubuh pendek, kulit gelap, dan rambut hitam. Iya, selama berabad-abad lamanya, mereka hidup nomaden dengan berburu dan meramu segala jenis tumbuhan di hutan. Sistem kepercayaan suku Batak Filipina masih menganut sistem animisme dan dinamisme. Namun teman, hingga saat ini, belum ada kajian ilmiah yang mencoba membuktikan suku Batak di Sumatera Utara dan di Filipina memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun di antara keduanya, dapat dilihat beberapa kesamaan, seperti dalam adat perkawinan. Orang tua mempelai pria harus datang meminang mempelai perempuan dengan membawa mahar yang disebut boli atau sinamot di Batak Sumatera dan bandi atau kapang sawah di Batak Filipina. Nah teman, melihat catatan arkeologi, ada kemungkinan antara Batak Sumatera dan Batak Filipina memiliki satu nenek moyang yang sama. Sekitar tahun 2.500 tahun lalu, penutur Austronesia bermigrasi dari daratan Taiwan menuju wilayah Indonesia dan Filipina. Batak Sumatera mungkin lebih terbuka kepada perkembangan zaman sehingga mengalami banyak evolusi budaya dibandingkan Batak Filipina yang primitif. Lebih lanjut teman, berbagai kemiripan Batak Filipina dengan Batak Sumatera. Misalnya, ramuan sakit perut yang juga akrab digunakan Batak Sumatera. Atau jiwa kepemimpinan yang berbalut keuletan. Iya, orang-orang Filipina benar-benar mirip orang Batak di Indonesia. Logat dan gaya hidup mereka tak banyak beda dari Batak yang ada di Sumatera. Sejumlah kosakata yang mereka gunakan sama dengan kata yang dikenal dalam bahasa orang Batak di Sumatera. Misalnya nih ya, mangan, makan, inong, ibu, sangsang, daging babi cincang, among, ayah, iboto, saudara laki-laki atau perempuan, dan beberapa kata lainnya. Uhilala hala Batak dona sida, alai dang binoto, isi dona mangarato na jolo, kita dona lautu Filipina, manang halaki dona mangarato tu Indonesia. Yang artinya teman, kurasa mereka itu orang Batak, tapi tidak diketahui siapa dulu yang merantau. Apakah kita yang ke Filipina atau mereka yang datang ke Indonesia? Nah teman, desa-desa Batak di Filipina memiliki bentuk bangunan, cara berpakaian, bahkan logat bicaranya yang keras dan ceplas-ceplos. Iya, Batak Filipina juga menganut sistem marga. Berdasarkan hal ini,
Bisa jadi antara Batak Sumatera dan Batak Filipina masih satu rumpun yang kemudian mengalami perpecahan pada suatu zaman tertentu yang tidak jelas kapan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang meninggalkan siapa? Apakah Batak Filipina mengembara hingga ke Pulau Sumatera? Atau Batak Sumatera yang menjelajah ke negeri Filipina? Saat terjadi suatu krisis di masa lampau, dibutuhkan kajian mendalam, teman. Masyarakat Filipina menganggap suku Batak sebagai orang gunung karena masih primitif. Mereka diklasifikasikan dalam kelompok Aitao Filipina karena karakteristik fisiknya. Dahulu teman, Batak hidup di lembah dan daerah pegunungan. Saat ini lebih dekat dengan wilayah pesisir di Pulau Palawan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Batak atau Binatak. Lebih lanjut teman, seorang penulis menyebut adanya satu kelompok komunitas bernama Batak dengan huruf C di belakang. Kelompok itu memiliki kultur yang mendekati kultur orang Batak di Sumatera. Selain kemiripan postur dan bahasa, serta kecenderungan merantau dan membuka pemukiman baru di wilayah-wilayah yang semula terisolir. Ya, sejumlah arsip yang terkait dengan Batak di Filipina setidaknya mengisyaratkan adanya keterkaitan genealogis dengan Batak di Sumatera. Tapi sangat disayangkan teman, tuturan yang pernah dipublikasikan itu umumnya masih berupa penyampaian informasi. Ya, belum pada tahap pengajian secara ilmiah. Atau belum ada upaya serius mencari titik temu atau benang merah keterkaitan. Nah teman, masih menurut arsip lama, sejumlah wisatawan Filipina yang berkunjung ke Sumatera Utara beberapa waktu lalu disebutkan merasa seperti berada di kampung halaman di Filipina saat mereka berada di sekitar Parapat dan Samosir. Rupanya sebagian dari wisatawan itu adalah suku Batak yang ada di Filipina. Mereka heran melihat banyak kemiripan orang-orang di Parapat dan Samosir dengan kehidupan di kampungnya. Dari soal bahasa, suara keras yang ceplas-ceplos, bentuk tugu atau kuburan, sampai jenis makanan yang ada di kedai-kedai. Mereka mengatakan seperti berada di kampungnya saat berada di Parapat dan di Samosir. Lebih lanjut teman, kata Batak atau Binatak di Filipina menurut satu arsip menunjuk pada istilah tramp yang sudah lama dikenal, yang berarti orang-orang pegunungan. Tahu tidak teman, orang Batak Filipina dikagumi suku lainnya di Filipina. Ya, karena kepiawaiannya berburu. Pada awalnya mereka tinggal di wilayah pegunungan, tapi belakangan berpindah di sekitar pantai dekat Hondibay. Saat ini ya teman, kebanyakan di antara mereka menetap di daerah daratan dan lembah-lembah dekat sungai. Pada awalnya orang Batak Filipina tergolong menganut animisme, meski belakangan sudah ada yang percaya pada agama Katolik dan Kristen. Nah teman, itu tadi adalah Batak Filipina, satu nenek moyang dengan Batak Sumatera. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.